Assalamualaikum. Halo Sobat Belajar. Selamat datang di Live Classes Matematika. Ayo belajar. Nah, bertemu lagi bersama kakak, Kak Denny. Jadi, pada kesempatan kali ini, kakak akan menemani kalian mempelajari materi kelas 9. Oke? Nah, sebelum itu, kakak mau nanya dulu nih, bagaimana nih kabar-kabar Sobat Belajar sekalian, di rumah maupun di mana saja berada. Semoga Sobat Belajar dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke. Dan semoga juga tentunya pandemik di negara kita maupun di dunia segera berakhir. Oke? Nah, sebelumnya untuk masuk ke dalam materi, seperti biasa kakak punya cerita dulu nih. Ya, seperti itulah kalau kakak biasanya punya cerita atau tebak gambar gitu. Nah, jadi kali ini kakak punya cerita dulu nih. Oke, ceritanya apa? Kita coba dulu ya masuk. Nah, di sini ada berhubungan, ada judulnya dulu deh. Judulnya adalah bukan kaleng-kaleng tapi luas kaleng. Gitu. Kira-kira materi apa yang akan kita bahas nih hari ini? Nah, di sini udah ada 2 buah kaleng ya. Oke, kita langsung next. Kaleng-kaleng. Nah, Sobat Belajar pasti tentunya udah tahu dong. Atau Sobat Belajar yang suka minum susu, Sobat Belajar yang suka makan makanan kaleng seperti sarden atau apa ya? Makanan kucing juga boleh. Nah, di sini tuh ada kaleng-kaleng, contoh-contoh kaleng. Ada kaleng biskuit juga ya kan. Terus ada ya kaleng biskuit, ada yang besar dan yang kecil, tahu lah ini maksudnya biskuit apa, ini biskuit apa gitu. Nah, di situ ada kaleng-kaleng yang sebenarnya berbentuk sama gitu, atau bentuknya walaupun secara ukuran berbeda tapi bentuknya secara geometri atau secara matematika adalah sama. Bentuknya apa? Yaitu tabung. Oke. Nah, di sini ada bentuk-bentuk yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ternyata inilah satu bentuk yang sama, yaitu tabung. Cuma beda ketinggian aja atau beda lebarnya gitu. Nah, jadi dari kaleng-kaleng ini apa yang kita mau bahas? Nah, tentunya Sobat Belajar udah belajar kan di pertemuan sebelumnya pasti untuk mencari volume tabung atau apa itu tabung gitu. Nah, di materi kali ini kita akan bahas lebih lanjut nih tentang tabung itu. Jadi yang kita bahas dari kaleng-kaleng ini adalah bentuknya, yaitu bentuk tabung. Oke, di sini udah ada 4 kaleng yang sebagai contoh aja. Kalau nggak percaya ada kaleng seperti ini kakak punya gambar yang, nah gambar aslinya ya kira-kira seperti ini, walaupun ini juga cuma desain. Itu ada gambar kaleng-kaleng yang berbentuk tabung. Ini juga ada kaleng cat ya, tadi belum ya. Ada kaleng ikan tuna, saus. Oke, nah Sobat Belajar, bentuk kaleng yang seperti tabung ini apalagi nih yang Sobat Belajar tahu tapi belum ada di sini? Coba bisa dibilang, Kak, kaleng ini belum ada. Oh gitu, coba bilang aja di komen. Oke. Nah, jadi kakak mau cerita nih, kaleng ini, nah, awal dari makanan-makanan kaleng ini tuh sudah tercipta pada tahun 1800. Sobat Belajar tahu gak? Jadi pada tahun 1800 itu, nah satu metode untuk mengalengkan sebuah makanan itu sudah tercipta. Ini adalah kaleng pertama yang digunakan pada saat itu ya, kakak mendapatkan gambarnya ini tahun 1800, yaitu Nicolas Appert atau Nicolas Appert nih dari Prancis yang menemukan metode pengalengan makanan. Nah, gunanya tahu nggak Sobat Belajar, guna kaleng itu apa di dalam makanan? Jadi kaleng itu berguna untuk melindungi makanan. Yang pertama karena kalengnya tidak hanya sebuah kaleng gitu, bukan hanya kaleng-kaleng, tapi dia sudah disterilisasi sehingga tidak ada bakterinya dan juga sudah divakum atau divakum sehingga tidak ada udara yang tertinggal dalam kaleng, sehingga makanan yang di dalam kaleng itu akan lebih awet tanpa bahan pengawet, hanya dimasukkan ke dalam kalengnya aja. Nah gitu, jadi itulah cerita untuk hari ini. Jadi apa yang kita akan bahas nih Kak dari materi-materi ini, yaitu bentuk kalengnya sendiri. Ini cuma introduction aja, bentuk kaleng atau kaleng. Nah, sudah introductionnya, jadi kita akan bahas kalengnya atau kita akan bahas bentuk kalengnya, yaitu bentuk tabung. Oke, lebih jelasnya kita akan bahas tentang luas permukaan sebuah tabung. Tapi akan ada sedikit review lah untuk materi yang sebelumnya, yaitu tabung itu apa dan volume tabung bagaimana gitu. Nah, gimana nih Sobat Belajar, tertarik untuk tetap mengikuti ya? Oke, kalau gitu Sobat Belajar bisa nyiapin pulpen, pensil dan kertasnya sebelum kita masuk ke materinya. Kalau sudah, ayo kita fokus dan ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!
Nah, sobat belajar, sekarang kita sudah masuk ke dalam materinya. Yang pertama, kita punya pertanyaan tadi, atau kita mau review dulu nih, apa itu sih tadi tabung itu apa? Nah, sobat belajar pasti udah tahu dong tabung itu bentuknya kayak gimana. Tapi kalau definisinya sudah pada tahu belum? Kakak review sedikit bahwa pengertian tabung itu adalah sebuah bangunan ruang yang memiliki alas dan juga tutup, nah berbentuk lingkaran. Oke, ini ada dua yang dibuat, ada alas, ada tutup, berbentuk lingkaran. Lingkarannya harus sama besar, ya. Oke, ya, jadi untuk alas dan tutup pada tabung itu harus sama besar. Atau lingkarannya luasnya harus sama. Kenapa? Karena nanti kalau beda alas dan tutup, maka itu bukan menjadi tabung, tapi terbentuk nantinya akan dibahas untuk materi selanjutnya, yaitu kerucut terpancung gitu. Mungkin untuk kali ini kita akan membahas tabung dulu nih, yaitu yang memiliki alas dan tutup yang memiliki bentuk yang sama, lingkaran atau lingkaran yang luasnya sama besar. Nah, itu adalah tabung ya, alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama besar, dan selimut. Nah, selimut tabung. Selimut yang sebenarnya berbentuk persegi panjang, tapi dia melengkung mengikuti bentuk dari lingkaran. Oke, kebayang dari hanya tulisan ini bagaimana bentuk tabung? Udah kebayang dong pasti. Kalau belum kebayang, nah kakak punya gambar nih, aku tabung. Di sini tuh ada gambar tabung. Nah, di sini ada tutupnya. Nah, tutupnya berbentuk lingkaran ini. Dan juga alasnya ya, alasnya tidak terlihat. Nah, alasnya juga berbentuk lingkaran. Nah, ini harus sama besar sehingga tercipta garis lurus nih di sini. Jadi alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran yang sama besar. Dan juga tadi apa? Selimutnya, selimut yang sebenarnya berbentuk persegi panjang yang melengkung. Ini tuh selimut. Jadi yang di tengah-tengah ini yang ada tulisan aku tabung di sini nih, itu adalah bentuk selimut dari tabung. Bentuk selimut tabung yang merupakan persegi panjang. Oke. Gak percaya bentuknya persegi panjang nih, kakak akan bedah sebuah tabung. Oke, kita akan next. Nah, karena materinya luas permukaan tabung nih, nanti kita akan bahas nih tabungnya dibuka tuh kayak gimana. Kita bahas pengertian luas permukaan dulu nih, yang kita akan tekankan pada pertemuan kali ini. Luas permukaan tabung, nah luas permukaan tabung sendiri adalah luas dari jumlah sisi-sisi yang ada pada tabung. Kalau berdasarkan gambarnya tadi, berarti ada berapa sisi tuh tabung itu? Kita yang pertama punya tutup, oke? Kita punya tutup, lalu kita punya alas, itu udah dua ya. Dan satu lagi kita punya persegi panjang yang namanya selimut tabung. Oke, jadi kita punya tiga nih. Tiga, secara umum tabung itu terdiri dari tiga. Oke, tutup, alas, dan selimutnya. Jadi ada tiga sisi yang membangun sebuah tabung. Maka, nah kalau dikatakan luas permukaan, maka tinggal jumlahkan aja tuh. Tutupnya, alasnya, dan selimutnya. Oke, kalau kayak gitu gimana kak? Kita dapat rumus deh. Jadi rumus luas permukaan tabung adalah luas persegi panjang. Nah, di sini luas persegi panjang maksudnya apa? Luas persegi panjang yaitu luas selimut tabung. Luas persegi panjang ditambah luas lingkaran. Oke, luas lingkaran, ingat ya, karena ada lingkaran, ada persegi panjang. Lingkarannya ada berapa? Ada dua. Oke, berarti jangan lupa nih, kalau lingkaran ada dua, di sini ada dua kali luas lingkaran, atau tinggal dijumlahkan aja gitu. Ada persegi panjang dan luas lingkaran. Nah, ini yang tadi kakak bilang. Kalau belum percaya bentuk tabung itu ternyata lingkaran dan persegi panjang nih, kakak akan bedah gitu. Di sini tuh ada sebuah tabung, kalau dibuka nantinya dia akan seperti ini. Oke, jadi tadi yang kakak bilang adalah tutupnya berbentuk lingkaran, alasnya berbentuk lingkaran. Jadi ini adalah tadi tutup tabungnya tadi, tutupnya. Dan ini adalah persegi panjangnya yang menjadi selimutnya. Oke, jadi jelas ya, tabung itu sebenarnya simpel banget. Cuman ada tiga bangun aja, ada tiga bangun datar, yaitu dua lingkaran dan satu persegi panjang sebagai selimut. Jadi ini tutup, selimut, dan alas. Ingat ya urutannya, ini tutup, selimut, dan alas. Oke, ini kakak beri penjelasan. Nah, di sini berarti kalau kita mencari luas gimana? Kita cari luas tadi yang pertama, cari aja luas ini, persegi panjang. Persegi panjang. Lalu setelah itu kita cari dua ini tadi. Dua lingkaran, yaitu tutupnya dan alasnya. Oke, jadi untuk mencari luas permukaan tabung, karena jumlah sisi atau jumlah sisi tabung aja, jadi kita hanya mencari luas dari selimut, yaitu luas persegi panjang, dan luas tutup.
juga luas alas. Nih, kakak beri penjelasan, ini ada luas dari persegi panjang, oke. Lalu ada di sini tutup, di sini ada alas. Oke, jadi gampang ya kalau persegi panjang luasnya udah gampang. Maksudnya luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar, udah cukup ya. Panjang kali lebar, luas persegi panjang, panjang kali lebar, luas lingkaran pi dikalikan r kuadrat. Nah, di sini kita tulisnya nih rumusnya. Berarti luas permukaan tabung apa rumusnya? Luas permukaan tabung rumusnya adalah luas persegi panjang ditambahkan luas lingkaran. Di mana luas persegi panjang itu sendiri adalah P dikalikan L. Nah, luas lingkaran, luas persegi lingkaran ini selalu luas persegi lingkaran. Luas lingkaran adalah pi dikali R. Oke, sampai sini. Ini adalah bangun-bangun penyusun tabung, maka luas permukaannya dijumlahkan aja nih. Dijumlahkan. Jadi luas permukaan tabung yaitu luas persegi panjang ditambahkan luas lingkaran. Maka dapatlah nih P dikali L ditambah 2 pi R kuadrat. Wah, kenapa tuh ada 2-nya? Nah, di sini ada 2, padahal di lingkaran gak ada 2. Oke, di sini ada 2, kenapa? Karena tadi yang biasanya tabung itu ada alas, ada tutup. Maka lingkarannya itu ada 2. Penyusun tabung, lingkaran pada penyusun tabung itu ada 2. Makanya di sini ada 2 kali pi R kuadrat atau 2 dikali luas lingkaran. Oke, sampai sini cukup mudah ya kan? Nah, dari sini kita udah dapat luas permukaan tabung. Masalahnya, nah, dalam tabung itu kita jarang nih dikasih tahu panjang dan juga lebar. Ya gak? Ada gak panjang tabung? Atau panjang alas tabung gitu? Jarang kan? Panjang alas tabung jarang sekali disebutkan pada soal-soal atau materi-materi. Atau lebar luas tabung itu. Gak ada. Jadi di dalam tabung itu nanti adanya alas dan juga tinggi. Oke, seperti sobat belajar sudah pelajari gimana volume dari tabung itu dicari, yaitu dengan luas alas dikali tinggi tabung. Makanya tidak ada lebar tabung kan, adanya tinggi. Maka tidak ada P, tidak ada L gitu. Jadi apa yang dipakai Kak? Nah, rumus ini sebenarnya bisa dipakai kalau kita tahu panjang tabung dan lebar tabung. Tapi apakah ada di soal gitu? Nah, kalau nggak ada, kita punya solusi lain nih. Jadi kita lihat gambar yang tadi, yaitu tabung yang sudah dibedah. Nah, di sini ada 3 bagian tabung. Tadi yang kakak maksud dengan panjangnya nggak ada yang mana? Yang ini ya. Panjang itu jarang sekali disebutkan di dalam soal. Tuh. Nah, tapi kita lihat nih di sini tuh bahwa panjang itu, atau nih panjang dari sebuah alas tabung atau panjang dari sebuah tutup tabung tidak lain adalah sama dengan keliling dari alasnya atau keliling dari tutupnya. Gitu. Sampai sini paham? Nah, kalau kurang jelas kakak ulang. Nah, di sini ada persegi panjang ya. Persegi panjang kenapa? Kita harus pakai keliling atau keliling alasnya atau keliling tutupnya. Karena di soal itu jarang sekali panjang persegi pada tabung itu diketahui. Gitu. Biasanya yang diketahui hanya tinggi tabung atau diameter atau jari-jari tabung. Oke, jadi 3 yang diketahui dari tabung biasanya ada jari-jari, diameter, sama tinggi tabung. Kalau panjang persegi pada tabung dikasih tahu gak? Enggak. Tapi panjang persegi pada tabung kita dapat ketahui bahwa kan tadi ini selimut itu persegi panjang yang menyelimuti tabung. Berarti dia mengikuti bentuk lingkaran. Nah, maka dari itu kita tahu nih, jadi panjang dari persegi panjang ini adalah sama dengan keliling dari lingkaran. Gitu ya sobat belajar. Nah, jadi untuk panjang bisa digantikan keliling lingkaran. Sampai sini paham ya? Oke. Jadi panjang kita udah dapat nih. Lebarnya gimana? Lebar tabung. Nah, lebar tabung tuh biasanya kita menggunakan apa? Tinggi. Nah, kalau lebar tabung kita menggunakan tinggi tabung karena jarang dikasih tahu lebar persegi pada tabung segini Kak gitu. Oh, jarang. Makanya nanti tabung diketahui kan tadi tinggi, diameter, sama jari-jari. Makanya kita panjang tadi kita sudah gantikan dengan keliling lingkaran karena panjangnya sama ya.
Panjang lingkaran sama keliling. Nah, kalau lebar, nah lebar itu adalah tidak lain adalah tinggi dari suatu tabung itu. Oke, sampai sini cukup jelas? Jelas ya. Nah, maka dari itu rumus yang tadi nih, yang tadi kita sudah cari bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, ini kan rumus gampangnya nih. Panjang kali lebar. Oke. Rumus gampangnya tadi luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ya gampang. Tapi kan panjangnya tadi kita ada masalah nih. Gimana panjang itu biasanya tidak ada. Panjang tadi kita ganti menjadi keliling lingkaran yang tidak lain adalah 2 pi r kuadrat. Oke, jadi panjangnya diganti 2 pi r kuadrat. Lebarnya tadi dikali tinggi. Makanya kita dapatlah rumus luas persegi panjang pada tabung. Nah, ini luas persegi panjang pada tabung ya. 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r atau ini kan pi dikali r dikali 2 sama dengan d. Boleh lah, pakai r boleh, pakai d boleh. Tapi kakak saranin untuk menggunakan r. Karena kenapa? Karena nanti ada lanjutannya nih. 2 pi r dikali lebar. Nah, lebarnya diganti jadi t ya tadi. Nah, setelah itu, nah tinggal tambahkan kita tadi punya luas alas atau luas tutupnya, yaitu yang berbentuk lingkaran. Nah, itu tidak lain adalah pi r kuadrat. Nah, dari sini tuh kita harus jumlahkan aja kan. Tinggal ini tadi perseginya nggak ada, maaf. Jadi luas, bukan yang itu. Yang ini yang nggak ada. Ini ada. Hapus nih. Betul irisir. Nah, luas persegi panjang sama luas lingkaran. Kalau gitu, kita tinggal jumlahkan aja kan. Berarti ini kita punya 2 pi r t. Nah, ditambah pi r kuadrat. Ini untuk mempersingkat rumus ini karena panjang banget kan rumusnya ya. Berarti kita boleh nih main keluarin aja. Jadi keluarinnya apa? Kalau kita asosiasi nih, kita jadi pi r keluar. Oke. Pi r-nya keluar. Oh, lingkarannya juga ada 2 kan, Kak? Bawah sama atas. Iya, betul. Jadi tadi lingkarannya alas sama tutup. Maka di sini juga harus ada 2. Oke, yang di sini 2-nya untuk diameter, yang di sini 2-nya untuk 2 buah lingkaran, makanya 2 pi r. Oke, 2 pi r-nya keluar. Ini tinggal t, yang ini tinggal t. Yang kanan tinggal 2 pi r-nya keluar, berarti tinggal r. Nah, ini adalah rumus luas permukaan tabung, yaitu 2 pi r dikalikan t plus r. Itu adalah gampangnya ya. Kalau kakak hapus nih biar tulisannya lebih bagus, kakak udah siapin. Nah, jadi pi kali l tambah seperti tadi yang sudah kita bahas. Lalu 2, tadi 2-nya udah tahu ya dapat dari mana. 2 yang di sini itu yaitu 2 kali lingkaran. Oke, karena tutupnya 2, tutupnya 2. Alas sama tutup, ada 2 lingkaran. Lalu, nah kalau dipersingkat seperti ini, seperti yang tadi kakak tulis, 2 pi r dikali t plus r. Sampai sini cukup mudah ya. Udah deh, selesai materi luas permukaan tabung. Udah mengerti? Kalau belum, nah kakak punya soal dulu nih untuk kita bahas bersama. Oke, yang pertama, diketahui sebuah sandaran sofa berbentuk tabung memiliki panjang 75 cm dan diameter 14. Berapa luas permukaan sandaran sofa tersebut? Oke, itu berarti kita mau langsung isi pakai rumus, boleh Kak? Boleh. Tapi kakak mau coba gambar dulu nih. Jadi ada sofa berbentuk, sandaran sofa berbentuk tabung. Gimana tuh? Sofanya mungkin kayak gini bentuknya. Ini dia bentuk tabung, terus gitu kan ya. Nah, ini tabung nih ceritanya. Jadi ada sofa. Nah, sofa berbentuk tabung. Sandaran ini soal ngada-ngada. Ini sebuah sandaran sofa berbentuk tabung memiliki panjang 75 cm
panjang sandaran sofa, ingat ya, panjang sandaran sofa itu 70 cm. Oke, panjangnya 75 cm. Diameternya 14. Diameter mana? Berarti diameter tuh kita kaitannya dengan alas atau dengan tutup. Nih, 14. Oke, kita udah dapat semua nih. Ada tinggi, ini kan panjang sofa tidak lain adalah tinggi juga, sama dengan tinggi tabung. Ini sama dengan D. Oke, kalau kita mau cari, nah cari pakai yang tadi. Langsung pakai rumus yang paling singkat kayak. Pakai paling singkat tadi rumusnya apa? 2pi R plus T. Ini rumus yang paling singkat untuk mencari luas permukaan tabung. Kita punya R-nya belum? Nah, kita belum punya R. R gampang ya carinya. R itu dengan cara D dibagi 2. Dapatlah R. Yaitu 14 dibagi 2 berarti kita punya R7. R7. Nah, di sini ada 2 dikali pi dikali 7. Oke. R-nya juga 7. T-nya tinggi tabung 75 cm. Tambah 75 cm. Berapa nih, Kak? 14 pi plus B. Ini 7 ditambah 75 itu adalah 82. 14 kali 82 berapa? 14 dikali 82 pi. 14 dikali 82 pi. Coba sobat belajar deh, disamain jawabannya. Apakah jawabannya sama apa enggak? Klik jawabannya di kolom komentar seperti biasa. Nih ya, 14 dikali 82 pi. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Karena tabungnya normal nih. Tabungnya ada alas, ada tutup, dan ada selimutnya. Jadi kita tinggal tambahkan aja 2pi R plus T. Jelas? Nih jawabannya coba di komen ya, di kolom. 14 dikali 82 pi berapa? Oke, kakak punya satu lagi. Untuk soal yang terakhir nih. Soalnya agak bermasalah nih. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung memiliki panjang jari-jari alas 7 cm. Oke, kita langsung coret-coret aja lah. Ini R-nya sama dengan 7 cm. Jika tutup kaleng tersebut hilang, wah tutup kalengnya hilang. Dan tinggi dari kaleng adalah 10, nah ini berarti T. T sama dengan 10. Oke, kita punya R, punya T. Dan tutup kaleng hilang. Tutup kaleng hilang. Berapa luas permukaan kaleng susu? Nah, gimana tuh? Berarti kan gambar ini. Dia ada kaleng susu. Tapi tanpa... Bakal ganti warna deh. Oke, warna apa ya? Kuning. Ini artinya nggak ada ya? Ya, gue ganti. Coba deh. Ini artinya tutupnya nggak ada nih. Ini tutupnya nggak ada. Berarti apa kalau luas permukaan tanpa tutup? Gimana tuh sobat belajar? Coba. Nah, berarti kita tinggal hitung. Kalau seperti ini kita hitung luas selimut tetap berarti selimut itu kan berarti 2 pi RT. Oke. Duanya tetap ya. 2 pi RT ini karena keliling lingkaran dikali tinggi yaitu selimut. Ditambah, nah yang di sini berarti kita hanya mempunyai satu lingkaran aja. Makanya tidak perlu dikali 2. Jadi pi R kuadrat aja, nggak usah dikali 2. Kalau di soal yang sebelumnya 2 pi R kuadrat, nah di soal yang sekarang itu kita hanya menggunakan pi R kuadrat. Kenapa? Karena lingkarannya cuma satu, yaitu alasnya aja. Tutupnya nggak ada. Oke, tutupnya hilang. Ya. Jadi gimana nih? Kalau seperti ini udah kita tinggal masukin ke rumus angkakannya. 2 pi R, atau kalau mau dikeluarin lagi boleh. Berarti kita punya pi R yang sama. Tinggal pi R. Ini adalah 2T ditambah R. Oke. Masukin deh pi. R-nya berapa? R-nya 7. 2 dikali T. T-nya
10. 2 dikali 10, 20. Tambah 7. Berapa nih? 20 tambah 7, 27. Berarti 7 dikali 27 pi cm kuadrat. Kelihatan? Kelihatan ya? Kalau enggak, kakak isi jawabannya. 7 dikali 27 cm pi cm kuadrat. Nah, jangan lupa ya sobat belajar, kalau luas permukaan itu satuannya itu kuadrat, bukan kubik. Kalau kubik adalah satuan dari volume. Nah, untuk luas permukaan, seluruh luas permukaan, tidak hanya tabung, tapi luas permukaan kerucut nanti, luas permukaan balok, luas permukaan semua bangun ruang, itu satuannya adalah kuadrat. Oke, jadi ini hasilnya berapa nih? 27 dikali 7, 27, 49, 189. Betul? Betul ya? 189 cm kuadrat. Ini adalah luas dari kaleng susu yang tidak memiliki tutup. Sampai sini cukup jelas ya? Oke? Nah, kalau gitu boleh di screenshot dulu atau? Karena materinya cukup sampai sini aja nih. Nah, gimana nih sobat belajar? Materi untuk hari ini sudah cukup jelas? Atau ada materi yang kurang jelas? Nah, sobat belajar bisa komen nih apa yang belum diterangkan, atau sobat belajar bisa lihat page Ayo Belajar di aplikasinya atau di web. Di situ ada materi-materi untuk yang sobat belajar rasa kurang. Oke. Nah, untuk materi kali ini bagaimana? Semoga materi yang kakak berikan itu bermanfaat buat di sekolah, untuk di kehidupan sehari-hari tentunya ya. Jadi kita gunakan ilmu kita untuk kehidupan sehari-hari. Siap ya? Nah, jadi materinya itu saja untuk kali ini. Terima kasih untuk sobat belajar yang sudah menyaksikan sampai akhir. Tetap semangat belajarnya dan selalu berlatih sehingga menjadi juara, oke? Nah, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!